Halo semuanya, untuk memenuhi ketentuan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila, kali ini aku mengambil tema tentang mahasiswa mengetahui apa itu kekerasan seksual. Bersama saya Junita Nur Anggraini dari Prodi PGSD dengan NIM 222221013 menjelaskan sedikit tentang kekerasan seksual. Sebelum itu, saya ingin menyinggung tentang kekerasan seksual sendiri. Kasus kekerasan seksual di Indonesia ini sedang marak-maraknya terjadi. Entah itu memakan korban dari anak-anak, remaja, bahkan wanita usia lanjut lainnya. Tapi tidak hanya wanita yang menjadi korban dari kekerasan seksual sendiri. Ada pula dan tidak sedikit juga banyak korban kekerasan seksual, yaitu lelaki. Oleh karena itu, apa sih sebenarnya kekerasan seksual? Tonton video ini sampai akhir ya. Dilansir dari website resmi Kemendikbud, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan gender yang berakibat pada penderitaan psikis maupun fisik, serta mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman. Adapun beberapa jenis kekerasan seksual, yang pertama adalah kekerasan seksual secara verbal. Kekerasan ini melibatkan emosional, misalnya ketika seseorang menggunakan ucapan untuk menyerang, mendominasi, mengejek, memanipulasi, dan menghina orang lain, serta mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang kedua adalah pelecehan seksual non-fisik. Pelecehan ini berupa pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman. Yang ketiga adalah kekerasan seksual fisik. Kekerasan ini adalah tindakan pelecehan yang menggunakan kontak fisik secara langsung seperti menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan lain sebagainya tanpa persetujuan korban. Dan yang terakhir adalah kekerasan atau pelecehan seksual melalui teknologi informasi komunikasi seperti sexting, yaitu pengiriman gambar atau video pornografi, cyber harassment, yaitu penggunaan teknologi untuk menghubungi, melecehkan, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban, dan cyber stalking, penggunaan teknologi untuk menguntit, mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan korban. Rekaman kamera pengawas milik warga di Komplek Perumahan Klaster Geria Utama Gadut, Lubuk Kilangan, Kota Padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan seksual. Seorang pengasuh bayi yang tengah berjalan-jalan bersama anak majikannya menjadi korban. Lingkungan kampus Universitas Islam Kalimantan, Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari dihebohkan dengan kabar dugaan pelecehan seksual secara verbal atau catcalling. Menurut keterangan terduga korban, kejadian tersebut bermula pada tanggal 11 sampai dengan 13 September lalu saat ia ingin berkonsultasi terkait pengajuan beasiswa melalui pesan WhatsApp terhadap pelaku yang disebut sebagai oknum pegawai kampus tersebut. Tahun lalu, sebuah telepon mengubah hidup Lala. Lala bukan nama sebenarnya, kala itu masih duduk di bangku kuliah. Kaget bukan kepalang karena ibunya mengabarkan foto pribadinya ada di galeri telepon sepupu laki-lakinya yang bahkan tinggal satu atap dengannya. Ternyata foto yang harusnya dikonsumsi pribadi tersebar di sebuah situs bermuatan pornografi. Lala adalah korban dari kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Baiklah semuanya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang kekerasan seksual dan beberapa jenis lainnya. Kemudian saya akan memberikan beberapa cara untuk menghindari pelecehan seksual yang bisa kalian terapkan. Seperti yang pertama adalah jangan percaya penuh terhadap orang lain, terutama yang bukan dari kerabat ataupun keluarga kalian. Yang kedua, hindari obrolan berbau porno. Ketiga, kuasai beberapa metode untuk melumpuhkan lawan. Keempat, berani sikap tegas. Kelima, bersikap percaya diri. Dan keenam adalah mempersiapkan alat pelindung diri dimanapun dan kapanpun kalian berada. Harapan saya adalah semoga kalian dan saya dan kita semua dapat terhindar dari kekerasan seksual.
Dan untuk negeri ini, semoga kasus-kasus kekerasan seksual semakin menurun di negeri ini dan kita semua semakin aware terhadap kekerasan seksual. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.